Assalamualaikum, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Randy di channel review. Dan di video kali ini saya mau ngebahas perihal lensa Canon 50mm f1.8 STM. Sebenarnya saya udah cukup lama ya punya lensa ini, dan baru sekarang saya bahas karena banyak banget dari kalian yang nanya mending beli lensa 50 ini atau lensa 24, atau lensa 50 ini atau lensa 22. Nah, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat juga tadi di intro, itu saya rekam atau saya shoot semuanya menggunakan lensa 50mm ini. Oke, ini video singkat aja, saya mau membahas sedikit perihal si 50mm ini, karena kalau review-reviewnya saya yakin udah banyak banget. Nah, tapi ini lebih ke pengalaman pribadi saya menggunakan lensa ini. Nah, jadi biar kalian ada gambaran lensa ini tuh kegunaannya untuk apa. Nah, jadi kalian bisa lihat tadi frame-nya juga lebih sempit ya kalau kita bandingin yang 22, 24, 25 ya. Nah, seperti yang kalian lihat modelnya atau subjek itu benar-benar lebih stand out gitu ya, lebih fokus dan lebih kepisah sama backgroundnya, karena backgroundnya itu benar-benar blur banget karena lensa ini bisa dibuka atau aperture-nya bisa sampai f1.8. Nah, jadi buat kalian yang pengen bokeh-bokehan ataupun pengen lebih terang ya di kondisi low light, ini bisa menjadi salah satu opsi yang cukup terjangkau. Ada beberapa orang yang saya kenal, dia kurang suka dengan lensa 50mm ini. Karena kalau kita menggunakan EOS M series ataupun kamera crop sensor APS-C, ini lensanya nggak 50 karena dia akan berubah menjadi 50 dikali 1,6, dia akan menjadi kurang lebih 80 mm. Nah, ini saya kasih contoh lensa 50 mm ini kalau dipakai di kamera full frame, penampakan atau hasilnya akan seperti ini. Dan kalian bisa bandingin kalau kita pakai EOS M series ataupun kamera crop sensor, dia akan lebih maju atau lebih ngezoom ke depan ya. Nah, kalau buat saya sih nggak ada masalah, karena sebenarnya ya kita tinggal agak lebih mundur aja ya. Dan yang pasti kalian juga harus ingat, kalau ruangan kalian sempit atau kalian di tempat-tempat sempit, pakai ini karena dia 80mm akan agak susah ya. Kecuali kalau kalian mau ambil close up masih bisa. Pastikan studio atau ruangan, ataupun kalau bisa kalian di outdoor yang luas, jadi bisa lebih maksimal nih kalau kalian pakai lensa 50mm ini. Lensa ini tuh memang maksimalnya atau bagusnya dalam kondisi tertentu ya. Nah, jadi kalau untuk harian sebetulnya kurang bagus. Nah, tapi untuk memaksimalkan footage ataupun video kalian, yang pasti ya kita harus ada yang wide shotnya, ada yang lebih tight shot gitu. Maksudnya yang hasil gambarnya lebih luas, lebih lebar framenya, dan yang lebih sempit. Nah, kalau salah satu opsi menurut saya yang paling murah dalam kondisi tight shot atau yang frame sempit, ya pakai si 50mm ini. Banyak juga orang yang bilang kalau suara motor autofocus lensa ini kurang silent. Nah, kalau untuk keperluan saya pribadi dan pengalaman saya kalau pakai lensa ini kan memang cuma untuk B-roll gitu ya. Nah, jadi saya nggak bakal pakai audionya juga. Nah, jadi saya cuma ambil gambarnya aja. Nah, untuk kebutuhan saya nggak masalah. Nah, yang kalian harus ingat, kalau kalian menggunakan lensa 50mm ini di EOS M series, kalian harus menggunakan adaptor. Ada banyak di marketplace, kalian tinggal search saja adaptor EF to EFM. Nah, saya mau ngejawab kenapa kalian harus beli lensa 50mm STM ini. Yang pertama adalah kalau kalian untuk buat video dan kalian mau bikin B-roll, biar subjek atau objeknya itu lebih menonjol, lebih stand out gitu ya, dan belakangnya ngeblur, ini adalah salah satu opsi yang cukup murah. Dan dia juga udah autofocus. Dan kalau untuk fotografi juga sama, kalian mau potret fotografi, ini cocok banget buat foto model. Nah, mungkin akan ada pertanyaan dari kalian, kenapa kita nggak pakai lensa kit aja di 15 atau kita pakai lensa yang 22mm, kita majuin aja, kan sama aja akan jadi tight shot juga. Yang kalian harus ingat adalah kebanyakan atau rata-rata lensa yang lebih wide itu ada yang namanya distorsi. Nah, jadi begitu kita deketin ke muka kita itu akan lebih lonjong, lebih memanjang gitu ya. Nah, jadi nggak kelihatan alami. Nah, tapi memang untuk beberapa orang kalau tahu cara dan tekniknya, itu kita bisa kelihatan lebih kurus ya. Nah, jadi biasanya itu kalau yang cewek-cewek, perempuan tuh mau kelihatan lebih kurus suka pakai cara itu. Nah, tapi kalau kalian mau lebih alami dalam jarak yang cukup dekat, ini dia solusinya. Untuk build quality sebenarnya biasa-biasa aja sih ya. Dia memang rata-rata semuanya terbuat dari plastik bahannya, tapi bahan plastiknya juga cukup bagus, dan mountnya menggunakan mount metal. Nah, tapi mengingat harganya di harga 1,3 barunya, itu yang untuk garansi distributor, ya secondnya kurang lebih 1 juta, 1,1, 1,2. Menurut saya ini worth it banget dengan apa yang kita dapat.
Oke reviewers, cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan kalian udah mengerti nih si lensa 50 mm ini kegunaannya apa dan untuk memaksimalkannya gimana. Terima kasih udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.